Assalamualaikum warahmatullahi والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد Halo guys. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana atas nikmat dan karunia-Nya kita semua masih bisa berkumpul untuk melaksanakan ibadah kita dan melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, keluarga, tabi'in dan semua pengikut hingga yaumil qiyamah. Alhamdulillah di atas mimbar ini terakhir sosial kepada kita semua, terutama kepada diri masjid tadi untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari seluruh yang diharamkan. Jamaah Jumat rahimahumullah, dalam kehidupan ini ada hal-hal yang tampak secara jelas sehingga setiap orang bisa menyikapinya dengan mudah. Demikian pula ada hal-hal yang tersembunyi sehingga tidak mudah menyikapinya. Jika Allah merahasiakan sesuatu, pasti Allah memiliki maksud tertentu, tetapi dengan tujuan yang jelas. Menurut Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain radhiyallahu anhu, Allah
Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan 3 perkara dalam 3 perkara. Sebagaimana dikutip Al-Alamah Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitabnya, wa qala Zainul Abidin Ali bin Husain radhiyallahu anhuma inna Allaha khabbaha salasan fi salasin. Yang artinya Sayyidina Ali Zainul Abidin radhiyallahu anhu berkata, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan 3 perkara dalam 3 perkara. Yang pertama, Allah menyembunyikan ridha-Nya dalam amal ketaatan kepadanya. Maka jangan remehkan sesuatu pun dari ketaatan kepadanya, mungkin disitulah letak ridha-Nya. Allah menyembunyikan murka-Nya dalam perbuatan maksiat, maka jangan meremehkan sesuatu dari maksiat kepadanya, mungkin disitulah letak murka-Nya. Dan terakhir ketiga, Allah menyembunyikan para kekasihnya, para walinya di antara makhluknya, maka jangan meremehkan siapapun dari hamba-hambanya, mungkin dia adalah walinya. Dari kutipan perkataan di atas dapat diuraikan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan keridhaan-Nya dalam amal ketaatan kepadanya. Perintah-perintah Allah banyak sekali jumlahnya. Dari yang banyak itu mungkin banyak pula yang telah kita laksanakan, tetapi kita tidak tahu dari amal-amal ketaatan itu manakah yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memang tidak memperlihatkan ridha-Nya atas amal-amal itu kepada hamba-hambanya. Hal tersebut dimaksudkan agar hamba-hamba Allah tidak mudah merasa puas lalu menyia-nyiakan kesempatan melakukan amal-amal kebaikan lainnya. Oleh karena itu, kita tidak boleh meremehkan suatu amal kebaikan, baik yang berat maupun yang ringan, baik yang populer di mata masyarakat maupun yang tidak populer setiap kali ada kesempatan untuk melakukannya. Jangan-jangan Allah justru memberikan ridha-Nya atas amal yang kebanyakan orang menganggap remeh-temeh. Dalam kaitan ini ada kisah yang sangat penting untuk menjadi rujukan berupa sebuah kisah mimpi yang sangat menarik, yakni kisah tentang bagaimana Imam Al-Ghazali bisa masuk surga karena kebaikan yang sepele. Kisah itu disebutkan dalam kitab Nasihul Ibad yang artinya dalam mimpi itu Imam Al-Ghazali ditanya seseorang, bagaimana Allah memperlakukan engkau? Beliau menjawab, Allah Subhanahu wa taala membawaku ke hadapannya, lalu Allah berfirman kepadaku, lantaran apa aku membawaku ke sisiku? Aku pun menyebutkan berbagai perbuatanku. Dia berfirman, kami tidak menerimanya. Sesungguhnya yang kami terima darimu adalah pada suatu hari ada seekor lalat hingga pada wadah bintang untuk meminumnya, padahal kamu sedang menulis, lalu kamu menghentikan tulisanmu hingga seekor lalat itu selesai meminumnya. Kamu lakukan hal tersebut karena kasihan terhadap lalat tersebut. Kemudian Allah memerintahkan, bawalah hambaku ini ke surga. Masyaallah muslimin rahimahullah. Jadi kisah di atas menceritakan bahwa Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali masuk surga bukan karena kitab-kitab yang beliau tulis dalam jumlah yang sangat banyak, tetapi karena membiarkan seekor lalat masuk ke wadah tinta yang beliau gunakan untuk menulis kitab, yang mungkin bermaksud minum karena haus hingga ia puas dan terbang meninggalkan Imam Al-Ghazali. Masyaallah muslimin rahimahullah. Yang kedua, Allah menyembunyikan murka-Nya atas perbuatan maksiat yang dilakukan hambanya, dan bukannya langsung memberikan hukuman atau azab atas kemaksiatan itu. Setiap kemaksiatan menimbulkan murka Allah kepada pelakunya, namun Allah tidak memperlihatkan murka-Nya yang dapat dirasakan langsung oleh pelakunya. Oleh karena itu, hendaknya kita tidak menganggap enteng atas kemaksiatan yang telah kita lakukan, betapapun kecilnya, sebab bisa jadi Allah telah sangat murka atas kemaksiatan tersebut. Yang ketiga, Allah menyembunyikan para walinya, kekasihnya di antara makhluknya. Hal ini dimaksudkan agar kita tidak meremehkan siapapun dari hamba-hambanya, karena mungkin dia adalah kekasih Allah atau waliullah. Dengan kata lain, kita sesungguhnya tidak perlu mengorek-ngorek apakah seseorang adalah waliullah atau bukan, terutama jika upaya ini hanya akan membuat kita meremehkan orang itu setelah kita meyakini bahwa dia bukan seorang wali. Justru seharusnya ketika Allah sengaja merahasiakan para walinya dari hamba-hambanya, maka kita sebaiknya memiliki keyakinan bahwa setiap orang sebaiknya kita hormati, sebab mereka memang pantas dihormati karena kemanusiaannya. Sebagaimana disabdakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wa laqad harramna bani Adam, yang artinya dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Masyaallah muslimin rahimahullah. Dalam pepatah Arab juga dikatakan, la tahtakir man dunak falikulli syai'in maziyah.
Janganlah engkau meremehkan orang lain, sebab segala sesuatu atau setiap orang memiliki kelebihannya masing-masing. Masyaallah muslimin rahimahullah, semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mendapatkan ridhonya dan senantiasa dijauhkan daripada murkanya, dan dijadikan orang-orang yang senantiasa menghormati sesama manusia. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil